Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi adalah saat di mana langit masih memeluk sisa-sisa malam, udara begitu segar, dan suara alam terdengar jelas tanpa gangguan. Dalam keheningan itu, ada rahasia besar yang disimpan para kekasih Allah, para wali yang hidupnya selalu dipenuhi cahaya. Mereka memulai hari bukan dengan pikiran tentang urusan dunia, melainkan dengan menundukkan hati, memanggil namanya, dan mengucapkan kalimat yang menjadi warisan spiritual turun-temurun. Amalan ini sederhana, hanya dibaca 33 kali tepat setelah salat subuh, namun kekuatannya mampu mengubah arah hidup seseorang. Para wali menyebutnya sebagai kunci pembuka keberkahan hari, pintu rezeki yang tak terduga, dan pelindung dari hal-hal yang tak terlihat oleh mata manusia. Bukan sekadar ritual, zikir ini adalah jembatan antara hati yang penuh harap dengan rahmat Allah yang tak berbatas. Waktu subuh dipilih bukan tanpa alasan. Di saat itulah langit terbuka, malaikat turun membawa catatan takdir, dan doa mengalir tanpa penghalang menuju Ar-Rasy. Nabi Muhammad bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." HR Tirmizi. Para wali memahami betul makna hadis ini sehingga mereka memanfaatkan waktu emas tersebut dengan penuh kesadaran. Bagi mereka yang pernah merasakan dampaknya, zikir ini ibarat cahaya yang menerangi jalan gelap. Rezeki datang dari arah yang tak disangka, hati menjadi lapang, masalah menemukan jalan keluar, dan hidup terasa dipandu oleh tangan yang tak terlihat. Inilah rahasia yang akan kita bahas, lafaz yang dibaca, alasan jumlahnya 33 kali, serta kisah nyata orang-orang yang merasakan keajaibannya. Jika hati Anda terbuka dan keyakinan Anda penuh, maka rahasia ini bisa menjadi milik Anda. Yang pertama, pagi hari, gerbang keberkahan, fajar merekah di ufuk timur, mewarnai langit dengan gradasi jingga yang lembut. Suara azan subuh baru saja usai, dan di masjid-masjid, jamaah masih duduk diam, meresapi suasana sakral setelah salat. Bagi kebanyakan orang, ini adalah waktu untuk bersiap memulai aktivitas. Namun bagi para kekasih Allah, para wali yang senantiasa menjaga hubungan hati dengan Sang Pencipta, ini adalah saat yang paling berharga, pintu pertama yang harus dilewati untuk meraih keberkahan hari itu. Setelah mengucapkan salam penutup salat, mereka tidak bergegas berdiri. Tangan mereka tetap berada di pangkuan, kepala sedikit menunduk, dan bibir bergerak perlahan melafazkan kalimat zikir yang sudah mereka hafal di luar kepala. Kalimat itu diucapkan 33 kali, tidak lebih, tidak kurang. Hitungan itu bukan sekadar angka. Ia adalah bilangan yang diajarkan turun-temurun dari guru-guru spiritual yang konon telah diwariskan sejak masa para sahabat Rasulullah SAW. Mengapa waktu subuh yang dipilih? Sebab subuh adalah awal dari lembaran baru kehidupan setiap hari. Malaikat membagi rezeki dan takdir pada waktu ini. Pintu langit terbuka lebar, doa-doa melesat tanpa penghalang. Udara pagi yang dingin membawa ketenangan, membuat hati lebih mudah khusyuk. Itulah mengapa zikir yang dilakukan tepat setelah subuh menjadi seperti benih yang ditanam di tanah basah. Ia tumbuh cepat, berbuah lebat, dan hasilnya bisa dinikmati sepanjang hari. Seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Syekh, mengapa harus 33 kali? Mengapa tidak 30 atau 40?" Gurunya menjawab lembut, "Angka itu adalah rahasia. Bukan pada jumlahnya saja letak kekuatan, tapi pada ketaatan menjalankannya sesuai petunjuk. Angka itu ibarat kunci yang pas untuk membuka pintu tertentu. Jika jumlahnya diubah, pintu itu mungkin tetap terbuka, tapi tidak selebar yang seharusnya." Banyak kisah yang lahir dari amalan ini. Ada pedagang kecil yang dulunya sepi pembeli,
Lalu perlahan tokonya mulai ramai setelah rutin membaca zikir ini setiap subuh. Ada pula seorang pegawai yang bertahun-tahun merasa buntu dalam karier, lalu tanpa disangka mendapat promosi hanya beberapa bulan setelah mengamalkannya. Semua itu terjadi bukan semata karena kata-kata yang diucapkan, tapi karena hati yang penuh yakin kepada Allah saat mengucapkannya. Pagi adalah gerbang keberkahan. Barang siapa tahu cara melewatinya dengan benar, ia akan menemukan jalan lapang di hadapannya. Dan para wali telah menunjukkan jalannya dengan zikir 33 kali setelah subuh, sebagai salah satu kunci rahasia untuk membuka pintu-pintu rezeki dan kemudahan. Yang kedua, lafaz yang dibaca dan maknanya. Rahasia para wali Allah ini bukanlah mantra, melainkan zikir yang bersumber dari ajaran Rasulullah. Lafaz yang dibaca 33 kali setelah subuh adalah gabungan dari 3 kalimat agung. 1. Subhanallah, Maha Suci Allah. 2. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. 3. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Masing-masing diulang 33 kali hingga jumlah totalnya 99, menyempurnakan bilangan yang mengingatkan kita pada Asmaul Husna. Namun ada pula sebagian wali yang mengamalkan satu lafaz khusus saja, yaitu Ya Fattah, wahai zat pembuka segala pintu, diulang 33 kali setelah subuh. Mereka memilih lafaz ini karena ingin memfokuskan niat pada pembukaan pintu rezeki dan kemudahan hidup. Mari kita pahami makna dari setiap lafaz utama ini. Subhanallah adalah pengakuan tulus bahwa Allah Maha Suci dari segala kekurangan. Saat diucapkan, hati seperti dibersihkan dari prasangka buruk sehingga doa yang kita panjatkan lebih mudah diterima. Alhamdulillah adalah rasa syukur yang diucapkan dari lubuk hati. Syukur ini menjadi magnet yang menarik nikmat baru, sebagaimana janji Allah dalam QS Ibrahim 7. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmatku kepadamu. Allahu Akbar adalah pernyataan bahwa Allah lebih besar dari segala urusan dan masalah kita. Dengan mengucapkannya, kita menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil jika Allah menghendaki. Bagi para wali, zikir ini tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga dihayati dalam hati. Mereka memejamkan mata, membayangkan cahaya dari langit turun menyelimuti diri, lalu mengalir membawa keberkahan ke dalam hidup. Mereka membacanya perlahan, setiap kalimat seperti tetesan air yang membasuh debu di hati. Ada satu kisah menarik dari seorang ulama besar di Nusantara. Beliau bercerita bahwa saat muda, beliau sering kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Namun gurunya mengajarkan untuk duduk setelah subuh dan membaca Ya Fattah 33 kali. Lalu diakhiri dengan doa memohon kemudahan rezeki. Beliau mengamalkannya dengan sabar selama beberapa bulan. Hasilnya, bukan hanya rezeki yang lancar, tetapi beliau juga menemukan jalan untuk menuntut ilmu ke Tanah Suci Mekah tanpa memikirkan biaya. Zikir ini juga diyakini membangun medan energi positif di sekitar diri kita. Bukan energi mistis yang tak jelas, tetapi energi keyakinan, rasa syukur, dan kepasrahan. Saat hati berada dalam kondisi ini, pikiran menjadi jernih, keputusan menjadi tepat, dan pintu rezeki terbuka dari arah yang tidak kita sangka. Maka, lafaz 33 kali setelah subuh ini adalah kunci yang tampak sederhana, tetapi memiliki pintu yang luas di baliknya. Sebagaimana kunci kecil bisa membuka pintu besar, demikian pula amalan ini, jika dijalankan dengan penuh iman, mampu mengubah perjalanan hidup seseorang. Yang ketiga, rahasia waktu subuh. Bagi para wali Allah, waktu subuh bukan sekadar awal hari, melainkan pintu emas yang hanya terbuka sebentar.
Mereka meyakini bahwa tepat setelah salat subuh, langit berada pada kondisi paling jernih, doa lebih cepat menembus arasy, dan hati masih bersih dari hiruk-pikuk dunia. Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." H.R. Tirmidzi. Doa ini bukan hanya sekadar harapan, tapi penegasan bahwa pagi memiliki potensi keberkahan yang luar biasa. Para wali memanfaatkannya dengan zikir, bukan sekadar duduk termenung atau segera bergegas mencari nafkah tanpa bekal doa. Mengapa waktunya harus segera setelah subuh? Karena pada saat itu, tubuh dan pikiran masih segar, hati belum terkotori kegelisahan, dan malaikat pencatat amal baru memulai tugasnya untuk hari itu. Setiap lafaz zikir yang diucapkan pada waktu ini bagaikan tinta pertama yang menulis catatan kebaikan kita sepanjang hari. Selain itu, menurut ajaran para guru sufi, energi spiritual pada waktu ini sangat tinggi. Itulah sebabnya amalan 33 kali ini menjadi lebih hidup jika dibaca setelah subuh dibandingkan waktu lain. Ibarat menanam benih di musim hujan, tanah sedang subur dan air tersedia melimpah. Waktu subuh adalah anugerah. Siapa yang pandai memanfaatkannya akan membawa keberkahan itu sampai matahari terbenam, bahkan mungkin seumur hidupnya. Yang kelima, keajaiban yang dirasakan para pengamal. Amalan sederhana ini telah diamalkan oleh banyak orang, dari para wali Allah hingga orang biasa yang mencari keberkahan hidup. Meskipun lafaznya singkat dan jumlahnya hanya 33 kali, keajaiban yang dirasakan seringkali melampaui logika. Bagi mereka yang mengamalkan dengan penuh keyakinan, perubahan hidup terasa nyata, baik dalam urusan rezeki, ketenangan hati, maupun solusi masalah yang tampak buntu. Salah satu kisah datang dari seorang pedagang kecil di pasar tradisional. Awalnya, dagangannya sepi. Setiap hari ia hanya mampu menjual sedikit dan keuntungan pun pas-pasan. Namun setelah mendengar nasihat seorang ustaz, ia mulai mengamalkan zikir ya Fattah 33 kali setiap selesai salat subuh. Ia membacanya sambil menutup mata, memohon agar Allah membuka pintu rezekinya. Hanya dalam hitungan minggu, dagangannya mulai ramai pembeli. Yang lebih mengejutkan, ia mendapat tawaran kerja sama dari pemasok besar yang sebelumnya tak pernah melirik lapaknya. Kisah lain datang dari seorang pegawai negeri yang bertahun-tahun merasa karirnya stagnan. Ia merasa terjebak di posisi yang sama tanpa ada tanda-tanda kenaikan jabatan. Setelah rutin mengamalkan zikir ini, perlahan ia mulai mendapatkan kepercayaan lebih dari atasan. Dalam waktu kurang dari setahun, ia dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi, dengan gaji dan fasilitas yang jauh lebih baik. Namun, keajaiban amalan ini tidak selalu berbentuk materi. Ada seorang ibu rumah tangga yang mengaku mendapatkan ketenangan batin setelah mengamalkannya. Sebelumnya, ia sering merasa cemas dan gelisah tanpa sebab. Setelah membaca zikir ini setiap subuh, hatinya menjadi tenang, tidurnya lebih nyenyak, dan hubungan keluarganya semakin harmonis. Ia berkata, seolah Allah menghapus rasa was-was dari hatiku dan menggantinya dengan rasa syukur. Para wali Allah meyakini bahwa keberkahan dari amalan ini tidak semata-mata datang dari lafaznya, tetapi dari kesungguhan hati saat mengucapkannya. Jika seseorang membaca zikir ini hanya sebagai rutinitas tanpa penghayatan, hasilnya mungkin tidak akan terasa. Sebaliknya, jika dibaca dengan penuh kesadaran bahwa setiap lafaz adalah doa yang naik ke hadapan Allah, maka pintu-pintu kemudahan akan terbuka. Zikir 33 kali setelah subuh adalah amalan sederhana namun penuh rahasia, diwariskan para wali Allah untuk membuka pintu keberkahan. Lafaz yang ringan diucapkan ini mampu melapangkan rezeki, menenangkan hati, dan mempermudah urusan hidup, asalkan dibaca dengan keyakinan penuh. Waktu subuh adalah saat emas di mana doa lebih cepat diijabah.
dan zikir menjadi kunci pembuka hari yang penuh rahmat. Jadikan amalan ini bagian dari rutinitas Anda, bukan sekadar kebiasaan tetapi ibadah yang dihayati. Insya Allah keajaiban yang dirasakan para wali bisa juga hadir dalam hidup Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.